Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 9 Februari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, ada 3 jenis ekstremisme yang mengarah pada tindakan terorisme, intoleransi, dan pemecah belah persatuan. Hal ini dikatakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. 3 jenis ekstremisme yang dapat mengarah pada tindakan terorisme dan intoleransi, serta berpotensi memecah belah persatuan bangsa, yaitu jihadis, takfiri, dan ekstremisme ideologis. Jelas Mahfud dalam unggahan Instagram di akun @mahfudmd pada hari Minggu 6 Februari yang lalu. Kata Mahfud MD, untuk paham ekstremisme ideologis menurut Mahfud, paham yang lunak tetapi masih berbahaya. Mahfud juga menjelaskan kelompok ini meyakini paham dirinya lah yang paling benar sehingga menganggap paham selainnya adalah salah. Selain itu, Mahfud juga mencontohkan kasus ekstremisme ideologis ini, yaitu mereka yang menolak paham nasionalisme seperti Pancasila yang juga dianggap sesat. Nah, pemirsa, tepatkah pernyataan dari Profesor Mahfud MD tersebut? Apa motif politis di balik pernyataan beliau dan apa ancaman sesungguhnya bagi negeri kita tercinta ini? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Umar Syarifuddin selaku pengamat politik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Aziz. Alhamdulillah sehat, Bung. Alhamdulillah sehat, masih senang dan gembira. Alhamdulillah baik, Bung. Langsung saja ini. Kalau menyikapi terkait dengan pernyataan dari Profesor Mahfud MD tadi, ini kalau menurut Anda sudah tepatkah pernyataan beliau tersebut dan kira-kira apa motif politis di balik pernyataan dari Profesor Mahfud MD? Ya, menurut saya tentu saja tidak tepat karena perlu juga diteliti dan disorot juga apakah betul-betul Islam dan umat Islam itu sebagai yang teroris. Apakah tidak terorisme negara kapitalis itulah sebagai biang dari terorisme? Kenapa tidak ditanyakan itu? Kalau kita telaah memang kita perlu bisa lebih keras sedikit, Bung Umar. Suaranya ini kurang testing, ya testing sudah terdengar? Ya, terdengar. Lanjut, silakan. Ya, perlu kita sorot juga bahwa bagaimana bentuk ekstremisme negara yang mengarah pada terorisme negara. Kalau menurut saya, tentu saja negara yang berpotensi untuk meneror rakyat itu adalah pertama mengadopsi kapitalisme liberal, kedua intoleran terhadap ideologi yang berbeda dengan kapitalisme, terutama pada Islam ya, dan menganggap ideologi kapitalisme sendiri itu paling benar, sementara ideologi Islam itu keliru. Dan yang berikutnya, ciri khas ekstremisme negara yang mengarah pada terorisme negara itu adalah tentu saja fokus menteror kaum muslimin dengan menuding radikal. Jadi itu dengan radikal itu sebagai isu yang terus dihembuskan, dan dalam tataran ini saya juga mengkritisi Pak Profesor Mahfud MD ya. Tentu saja kita melihat bahwa perang melawan terorisme atau war on terorisme yang hari ini terus digulirkan oleh Amerika Serikat, tentu saja saat itu mengambil momentum peruntuhan gedung ITC ya pada sekitar September 2001 dulu ya. Tentu saja ada indikasi bahwa perang melawan terorisme itu adalah perang melawan Islam. Jika Indonesia mengikuti genderang atau nyanyian yang ditabuh oleh Amerika Serikat, tentu ini menjadi satu ironi. Karena kita melihat bahwa Indonesia hari ini sebagai negara yang sangat aktif ya dalam menjalankan berbagai program perang melawan terorisme yang didengungkan terus, digaungkan oleh Amerika Serikat. Sehingga ini yang perlu justru untuk disorot. Jangan-jangan beliau keliru. Gitu. Justru
kapitalisme lah yang menjadi biang teror dunia hari ini. Teror kelaparan, teror korupsi, kemudian teror kemiskinan, juga meneror kaum muslimin di berbagai wilayah dunia sehingga menjadi tidak stabil, tidak tentram, dan jauh dari rasa aman. Baik pendekatan hard power maupun soft power itulah program yang bernama Global War on Terrorism ini menyasar dan menyisir seluruh pesaing ideologi Amerika Serikat. Jika ini dinyanyikan terus oleh negara-negara di dunia muslim, yang dirugikan adalah tentu saja adalah dunia muslim sendiri. Akhirnya terjebak pada narasi global yang tentu saja dimainkan oleh Amerika Serikat. Begitu. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian apakah tudingan dan penjelasan yang prematur seperti itu ini akan memicu bahwa kebijakan pemerintah seperti Perpres RAN PE itu menjadi sarana untuk mengkriminalkan kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah begitu? Ya, menurut saya kebijakan tersebut itu bagian dari pendekatan soft power pemerintah untuk yang menekankan pada law enforcement ya, yaitu penegakan hukum pada pelaku tindak terorisme. Selama ini pendekatan hard power lebih direpresentasikan oleh Densus 88 dianggap memunculkan kemarahan dan kebencian dari publik. Sehingga pemerintah tampaknya menurut saya lebih menekankan pada pendekatan soft power. Selain menguatkan berbagai legal frame, yaitu dengan disahkan undang-undang intelijen negara, undang-undang terorisme, undang-undang ormas, termasuk undang-undang Kamnas, ya, termasuk revisi undang-undang terorisme beberapa waktu yang lalu. Sehingga proyek deradikalisasi itu bagian dari keseriusan pemerintah dalam menjalankan war on terorisme, yaitu perang melawan terorisme dan perang melawan radikalisme. Kita juga bertanya, kenapa radikalisme itu selalu disinyalir mengarah pada Islam dan umat Islam. Maka ini menjadi kritik keras kepada pemerintah agar tidak coba main-main kepada umat Islam dan jangan sampai main-main kepada ajaran Islam. Tentu saja jika umat Islam jika dipojokkan terus, maka tentu saja umat Islam pasti marah. Dan kemarahan umat Islam nantinya juga akan sampai kepada pemerintah juga. Jika pemerintah sudah tidak mendapatkan restu dari umat Islam, ya tentu saja pemerintah akan menanggung akibatnya di hari-hari ke depan nanti. Jadi pemerintah jangan sampai mempermainkan, mempermalukan, menghina umat Islam dan ajarannya dengan program-program yang itu menyudutkan umat Islam, baik secara cabang maupun secara substantif ya, secara suriah maupun usuliyah ya. Dan begitu, Bung. Ya, baik. Lantas kemudian ini jika pemerintah salah atau keliru di dalam paradigma tentang ekstremisme dan terorisme, apakah hal ini nanti justru bisa rawan untuk disalahgunakan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang kepada bisa saja kepada ormas-ormas Islam yang kontra dengan pemerintah. Apakah ini rawan untuk disalahgunakan? Dan seandainya itu terjadi, kira-kira dampaknya bagi umat Islam sendiri itu seperti apa, Bu Umar? Ya, dampaknya ajaran Islam dan umat Islam pasti tersudut dan dibuat tersulut amarah. Lalu kalau tersulut amarah dibuat kacau, sehingga di sini yang diuntungkan tentu saja Amerika Serikat yang memaknai lawan ideologinya adalah Islam dan umat Islam yang dianggap radikal. Jika ini terus digaungkan, ya berarti pemerintah sama saja nanti menabuh permusuhan terhadap umat Islam dan ajaran Islam. Tentu kita tidak inginkan hal yang seperti itu. Jadi dalam konteks itu perang melawan terorisme, termasuk pemanaan radikal dan radikalisme yang hari ini menjadi stereotip dan sangat subjektif. Kalau kita lihat bahwa label radikal sering sekali disematkan kepada individu atau kelompok yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam atau formalisasi syariat Islam dalam bentuk negara ya. Termasuk sebagian dari kalangan umat Islam yang menyerukan jihad fisabilillah, yang menganggap Amerika sebagai musuh kaum muslimin, yang memiliki tujuan untuk menegakkan syariat Islam dan lain sebagainya. Jadi jika itu terus dilawan oleh pemerintah, artinya pemerintah hari ini juga sama saja melawan umat Islam, karena seperti ajaran jihad itu kan juga ajaran Islam. Kemudian juga ajaran seperti khilafah Islam itu juga ajaran Islam. Lalu di mana kesalahannya? Kenapa terus
dipojokkan. Maka itu menjadi pertanyaan bagaimana keberpihakan pemerintah kepada Islam dan umat Islam hari ini. Padahal pendukung pemerintah selama ini sebenarnya juga mayoritas dari umat Islam. Sehingga kalau kita melihat isu deradikalisasi atau teriakan ekstremisme atau berangus ekstremisme, maka dalam konteks isu terorisme, kalau kita melihat ada indikasi upaya untuk mengubah cara pandang atau paradigma dan sikap dari seseorang atau kelompok Islam ya yang memiliki ciri radikal sebagaimana yang didefinisikan oleh pemerintah. Jadi orang atau kelompok yang bahkan lunak itu tetap saja dituduh radikal selama tidak truk kekuasaan, itu yang kita khawatirkan. Sehingga hari ini yang diinginkan oleh pemerintah adalah sikap toleran, pluralis, moderat, dan liberal, dan menurut kita ini justru adalah sikap yang keliru, paradigma keliru. Moderatisme itu juga keliru, pluralisme itu juga salah, liberalisme itu juga salah. Maka itu yang justru harus disorot oleh umat Islam. Gitu. Ya, baik, Bung. Terakhir, Bung. Kalau kita melihat terkait dengan kesalahan kebijakan di dalam paradigma memahami ekstremisme, terorisme, jadi sebenarnya ancaman dan rintangan sesungguhnya bagi negeri kita itu sebenarnya apa? Apa ancaman dan rintangan yang sebenarnya dihadapi oleh negeri kita tercinta? Lalu bagaimana juga cara untuk menghadapinya, Bung? Ya, ancaman hari ini tentu saja adalah al-istiqmariyah dari penjajahan global. Penjajahan melalui ide kapitalisme sekuler yang dijajakan oleh Barat kepada dunia muslim, itu yang harus dilawan. Karena itu masalah yang sebenarnya, masalah yang hakiki, masalah yang hari ini berat berapa dan kaum muslimin masih sulit untuk melepaskan penjajahan secara ideologis. Yang berikutnya juga penjajahan secara politis maupun penjajahan secara militer di dunia muslim. Secara politis saja dunia muslim hari ini mendapatkan musibah yaitu tampilnya banyak sekali para penguasa korup, penguasa yang tidak berpihak pada rakyat. Tentu saja itu bagian dari masalah dari dunia muslim hari ini. Birokrasi yang korup juga masalah bagi kaum muslim hari ini. Dan yang berikutnya juga rezim yang mengikuti narasi penjajahan global barat hari ini juga masih menjadi masalah hari ini. Kemudian juga rezim yang menggencarkan semangat memberangus ide-ide Islam, ajaran Islam, dan memojokkan aktivis Islam yang lurus, itu juga masalah hari ini. Kemiskinan juga masih masalah hari ini. Dan kemudian malpraktek ya, pengelolaan dana APBN itu juga masalah hari ini. Termasuk utang luar negeri itu masih jadi masalah dunia muslim. Termasuk di Indonesia dalam konteks politik Indonesia hari ini, IKN sedang disorot oleh umat Islam hari ini, dan termasuk problem separatisme di Papua itu juga. Jadi ada banyak masalah di dunia muslim yang tentu saja sebagian itu dihasilkan dari penjajahan barat, sebagian itu akibat ulah dari para penguasa muslim yang tidak berpihak pada Islam dan kaum muslimin, dan yang tidak berpihak pada rakyat secara umum. Dan itu yang harus ditekankan, yang harus disorot secara penuh oleh masyarakat, mengawal dan sistem yang berjalan hari ini adalah sistem yang betul-betul menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah secara konsisten dan secara istiqomah dan secara menyeluruh. Yang berikutnya juga pemimpin yang mampu menjadi teladan umat, pemimpin yang mampu menjadi payung umat, yang mampu menjadi perisai umat dan mampu menjadi pelindung umat. Ini yang hari ini dibutuhkan oleh umat, bukan pemimpin yang pembohong, pemimpin yang mengibarkan bendera permusuhan pada Islam, bukan pemimpin yang membebek pada Barat, baik kapitalisme Barat maupun kapitalisme Timur, bukan pemimpin yang membebek pada ideologi sosialisme, bukan pemimpin yang menggencarkan semangat perang melawan terorisme, tapi hakikatnya mengonfirmasi serangan kepada Islam dan kaum muslimin. Sehingga dalam hal ini kita melihat bahwa gagasan perang melawan radikalisme dan terorisme hari ini mencirikan ekstremisme negara ketika mengikuti narasi politik global Amerika Serikat. Sehingga kita melihat bahwa negara jangan sampai memerangi Islam dan umat Islam, dan sampai memerangi ajaran jihad, syariah Islam dan khilafah. Karena
Ada banyak sekali buku-buku karya ulama yang membahas tentang masalah itu. Termasuk mosok sampai Al-Quran itu dijadikan barang bukti pada kasus teroris. Al-Quran nih gitu Mas. Mosok dijadikan barang bukti. Itu justru menjadi narasi yang jelas sekali hendak menggiring opini bahwa pejuang Islam itu adalah radikalis yang berpotensi melakukan tindakan terorisme. Tentu saja dari aspek strategis, kita melihat bahwa tampaknya otak intelektual di balik war on terrorisme hari ini, baik di dunia internasional maupun di dunia muslim hari ini, sudah mengendus banyak keberikan publik terhadap istilah terminologi terorisme yang hari ini didagangkan oleh dunia muslim, didagangkan oleh Barat kepada dunia muslim, termasuk strategi mereka pendekatan hard power yang selama ini mereka kedepankan ya. Jadi cara-cara kasar dan brutal dari Barat selama ini dipertontonkan, ya alih-alih mendapatkan simpati dari umat Islam, justru yang ada adalah perlawanan masyarakat. Jadi siapapun yang menabur benih pasti akan menuai badai. Siapapun yang melawan Islam dan umat Islam pasti mereka akan mendapatkan azab dari Allah SWT dan perlawanan umat secara masif di satu saat. Itu adalah hukum yang pasti dan mereka akan memanen apa yang mereka tanam hari ini. Ya baik, terima kasih Bu Umar telah hadir di kabar petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umar Syarifudin. Boleh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Akhirnya saya Aldi Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum.